Asyifa Aini dengan NIM 2330 203010 dari jurusan Hukum Tata Negara A. Dan saya di sini akan menjelaskan konsep fikih siasah Al-Mawardi dan Al-Ghazali. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fikih siasah Al-Mawardi, memiliki kekhususan yang sangat penting tentang dalam pemikiran politik Islam, terutama terkait sistem pemerintahan dan kepemimpinan. Berikut penjelasan panjang mengenai kekhususan tersebut. Yang pertama yaitu konsep imamah atau khalifah sebagai sistem pemerintahan. Al-Mawardi memandang sistem imamah atau khalifah sebagai institusi yang ideal untuk menyelenggarakan negara Islam. Khalifah atau imam adalah pengganti nabi dalam memimpin negara, menjaga agama, dan mengatur urusan dunia secara menyeluruh. Dengan demikian, kepemimpinan ini bersifat religius sekaligus politis, menggabungkan fungsi kenabian dalam tatanan pemerintahan. Yang kedua yaitu prosedur pengangkatan kepala negara. Al-Mawardi memberikan solusi konkret terkait prosedur pengangkatan khalifah, yaitu prosedur pengangkatan kepala negara. Al-Mawardi memberikan solusi konkret terkait prosedur pengangkatan khalifah yang demokratis pengangkatan pada zamannya. Kepala negara dapat dipilih melalui dua cara. Yang pertama, dipilih oleh ahli akti atau kelompok elit yang berhak memilih kepemimpinan. Yang kedua yaitu melalui mandat dari khalifah sebelumnya. Yang ketiga yaitu pendekatan institusional dalam kelembagaan Al-Mawardi, menekankan kepentingan pembagian tugas dan fungsi dalam pemerintahan Islam, seperti peran khalifah, wazir hakim, dan penjabat negara lainnya. Ia mengembangkan konsep pemerintahan yang tekstur dan sistematis yang mencangkup aspek legislatif, eksekutif, dan yudikatif sesuai dengan prinsip syariah. Yang keempat yaitu dasar filosofis dan sosial negara, mengadopsi pemikiran klasik seperti Plato atau Aristoteles. Al-Mawardi menegaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang kebutuhan bersama dan menciptakan ketentraman sosial. Pemimpin dalam negara Islam adalah ijma atau kesepakatan ulama. Ia membahas dua pandangan terkait dasar kewajiban ini dan menyimpulkan bahwa imamah adalah kewajiban syariah yang harus ditegakkan demi menjaga agama dan ketertiban dunia. Yang keenam yaitu relevansi dan kontribusi pemikiran Al-Mawardi. Pemikiran Al-Mawardi sangat terpengaruh dalam sejarah politik Islam, terutama pada masa dinasti Abbasiyah, dan masih relevan untuk dikaji dalam konteks modern. Ia menolak konsep negara sekuler Barat dan menolak konsep negara sekuler Timur, dengan penekanan pada nilai-nilai efisien Islam dalam kepemimpinan dan pemerintahan. Singkatnya, kekhususan fikih siasah Al-Mawardi terletak pada pengembangan konsep imamah sebagai sistem pemerintahan yang menggabungkan fungsi agama dan fungsi politik, prosedur pemilihan kepala negara yang demokratis menurut konteks zamannya, serta penekanan pada struktur kelembagaan yang sesuai dengan syariah dan kebutuhan sosial umat Islam. Al-Ghazali. Konsep fikih siasah menurut Al-Ghazali memiliki kekhususan yang menonjol dalam menggabungkan aspek teologis, moral, dan politik secara integral. Berikut penjelasan panjang mengenai kekhususan tersebut. Yang pertama, imamah sebagai keniscayaan syariah dan sosial. Al-Ghazali memandang imamah atau kepemimpinan bukan sekedar hasil pertimbangan akal semata, tetapi merupakan tuntunan syariah yang mutlak untuk menjaga ketertiban sosial dan agama. Tanpa pemimpin yang berwajib dan ditaati, ketertiban agama dalam kehidupan bernegara dan tidak mungkin terwujud. Imamah berfungsi mencegah bencana sosial politik dan mencegah stabilitas masyarakat agar tujuan syariah yaitu ketertiban agama atau nizam al-din dan ketertiban negara bihamdallah dan tercapai. Yang kedua yaitu integrasi agama dan negara. Al-Ghazali menolak kontomi antara agama, pentingnya bagi tegaknya hukum Allah di muka bumi. Yang ketiga yaitu moral dan ilmu sebagai pimpinan. Kekhususan lain dari pemikiran Al-Ghazali adalah penekanan pada pentingnya ilmu dan adab dalam pola berpikir. Yang keempat yaitu prosedur pemilihan pemimpin. Al-Ghazali juga menguraikan secara terperinci tentang siapa yang menjadi layak menjadi imam dan bagaimana prosedur pemilihan. Berbeda dengan Al-Mawardi yang lebih menekankan aspek kontrak sosial dan musyawarah.
Yang kelima yaitu kepimpinan sebagai amanah ilahi. Menurut Al-Ghazali, kepala negara adalah wakil Tuhan di dunia yang harus memimpin dengan keadilan, hikmah, tanggung jawab penuh dimensi teknokrasi dan fikih siasah. Kesimpulannya yaitu kekhususan konsep fikih siasah terutama moralitas dan politik praktis dalam membentuk pemerintahan berwibawa dan beretika. Ia menekankan moral dan imamah sebagai keharusan syariah untuk menjaga ketertiban sosial serta hubungan erat antara agama dan negara sebagai fondasi stabilitas dan kemakmuran masyarakat. Sekian dari saya, Asifah Aini. Saya ucapkan terima kasih.